Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulisa Matanggraini, NIM 1900005329, Prodi BKSD kelas 6G, Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan membawakan drama monolog yang bertemakan dengan pengalaman pribadi saya. Selamat menyaksikan. Sewaktu sekolah, aku sering terlambat ke sekolah dengan alasan banyak jalan macet, kereta api lewat, hingga bangun siang. Namun, pagi hari itu, aku terlambat sampai sekolah dan ternyata kelas sudah dimulai seperti biasa. Dan setiap pagi menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum memulai pembelajaran. Yang kukira guru belum datang, tapi ternyata guru sudah datang. Akhirnya aku duduk di depan kelas sampai di dalam kelas sudah selesai menyanyi. Aku pun masuk ke kelas. Sesudahnya di kelas, aku pun ditanya sama Pak Guru, kenapa kamu terlambat? Lalu aku menjawab, bangun kesiangan Pak, atau bisa jalan macet Pak, dan banyak banget alasannya. Niat hati ingin tidak terlambat masuk sekolah hari itu, tapi masih saja juga terlambat. Yang kukira belum bel, ternyata sudah masuk kelas. Jadinya setiap pagi aku harus kena hukuman dulu menyanyikan Indonesia Raya di depan kelas sebagai pengganti karena sering datang terlambat. Katanya, biar yang suka telat ini dibukakan mata hati dan jiwa disiplin. Esoknya, aku pagi-pagi tidak terlambat lagi. Entah kesialan apa yang terjadi kepadaku pada hari itu. Setelah kejadian itu pun aku berpikir, jika aku terlambat seperti ini, pasti juga akan mempengaruhi nilaiku. Dan esok paginya aku berusaha berangkat pagi. Sudah memasuki kelas 3 SMA, sudah mulai berpikir nih, nilai-nilai ujian. Doa orang tua selalu utama. Setiap pagi, ibuku selalu berkata, sekolah yang pintar ya nak, kerjakan ujian dengan benar-benar dan selalu berdoa. Dari kata-kata itu pun aku sudah mulai ada perubahan untuk datang sekolah tidak terlambat dan mulai rajin belajar. Setelah itu, waktu ujian pun telah tiba. Aku lulus dengan nilai yang lumayan untuk bisa membanggakan kedua orang tuaku. Setelah lulus, aku sempat tidak mau untuk lanjutkan ke bangku kuliah. Karena apa? Karena jelas satu, biayanya tidak murah. Yang kedua, aku dulu berpikirnya udah tidak mau berpikir keras lagi. Aku mulai berpikir, aku sudah lulus, bisa cari uang sendiri. Ya sudah, aku tidak lanjut kuliah saja. Pikirku begitu. Setelah beberapa minggu dari lulusan, aku iseng mencoba untuk melamar pekerjaan di salah satu store di Jogja. Dan entah kenapa aku keterima kerja di sana dan sudah tanda tangan kontrak bekerja. Setelah 2 bulan sampai 3 bulan bekerja, aku senang dapat bisa menghasilkan uang sendiri dengan hasil kerja kerasku sendiri. Di saat itulah aku mulai senang bekerja dan tidak mulai memikirkan untuk kuliah. Di saat kerja, aku dapat banyak pengalaman bahwa cari uang dengan hasil sendiri itu tidak mudah dan dapat menyenangkan diri sendiri. Dan waktu itu, pada hari itu kontrak kerjaku berakhir. Lalu ibuku berkata, sekarang kamu lanjutkan kuliah saja deh. Kalau kamu kuliah lanjut kerja. Ibuku mengatakan, sekarang kamu lanjut kuliah saja deh. Daripada kamu lanjut kerja, apa mau kerja? Apa kamu mau kerja terus-terusan di sana? Awalnya aku menolak untuk jawab dengan jawaban kuliah, dan aku menjawabnya dengan kuliahnya tahun depan saja bu, biar tahun sekarang aku bisa kerja dulu sementara. Dan aku yang mempunyai kakak perempuan pun setuju untuk keputusanku. Begitupun dengan ibuku. Ya sudahlah, terserahmu saja. Itu yang membuatku lega. Tapi tidak dengan ayahku atau bapakku. Bapakku tidak setuju dengan keputusanku. Tidak, tahun depan pokoknya harus kuliah. Tahun sekarang, minggu tahun depan, kelamaan. Begitu jawabnya. Ia mau anaknya untuk lanjut kuliah pada tahun itu juga. Dan akhirnya aku pun mendaftar kuliah. Kakakku yang lulus untuk kuliah di Universitas Ahmad Dahlan ini, dan aku pun hanya pasrah dan menurutinya saja. Setelah aku mencari informasi tentang jurusan apa saja, awalnya aku sempat ingin memilih manajemen, tetapi ibuku tidak setuju. Ia ingin anak bungsunya ini mengambil jurusan PKSD. Karena apa? Karena saudara-saudaraku atau sepupu-sepupuku itu memang jurusan PKSD dan dia berasal dari guru.
Itulah yang ada di pikiran ibuku sekarang waktu itu. Dia ingin anaknya ini menjadi guru dan panutan. Sedangkan aku pun mulai berpikir, aku tidak mempunyai basic guru ataupun tidak pernah kepikiran untuk menjadi seorang guru. Ibuku mengatakan lagi, ambil jurusan PGSD aja. Besok kalau lulus langsung bisa jadi guru, enak, langsung bisa jadi kerja. Kata ibuku seperti itu. Dan akhirnya aku pun mendaftar dengan gelombang pendaftaran terakhir waktu itu. Dan ditemani oleh saudaraku yang kebetulan kuliah di sana. Saudaraku yang awalnya tidak percaya aku penuh ngambil jurusan PGSD, dia mengatakan seperti ini, kamu mau ambil jurusan apa? Saudaraku bertanya, kamu mau ambil jurusan apa? Aku menjawabnya, PGSD mbak. Hah? Kamu yakin PGSD? Ya mbak, yakin. Begitulah aku menjawabnya dengan muka-muka pasrah dan berserah kepada Tuhan yang Maha Esa. Setelah mendaftar dan mulai berkuliah, aku mulai berpikir nih, ternyata tidak buruk juga kuliah di sini. Dan setelah mendaftar, aku dan itu ospek dan lain sebagainya sudah kulewati, dan akhirnya kuliah semester pertama. Setelah berjalannya waktu, aku pun berpikir, ternyata tidak terlalu buruk juga kuliah. Mungkin aku kalau tidak menuruti kata-kata orang tua aku masih kerja atau sekarang masih mencari pekerjaan. Setelah itu aku mau wujudin cita-citaku menjadi seorang sarjana dan bisa membahagiakan orang tuaku. Dan orang tuaku bisa lihat aku, anaknya ini wisuda sarjana dengan raut wajah yang senang, bahagia bahwa anaknya bisa melakukan itu semua. Walaupun dulu berbeda pendapat dan sedikit ada paksaan untuk melanjutkan di bangku kuliah, tapi aku sekarang bangga bisa kuliah. Tidak semua orang ingin masuk kuliah itu dengan gampang. Aku bersyukur bisa kuliah sampai sekarang dan orang tua bisa mensekolahkan aku sampai universitas tinggi. Dan kata-kata ibuku itu selalu kuingat, Dek, kuliah dulu yang benar, baru cari kerja, cari cita-citamu. Setelah itu terserah kamu mau kemana aja, kerja di mana aja. Yang penting kuliah dulu, lulus dulu dengan nilai yang bagus. Itu kata-kata yang selalu kuingat. Dan kita sebagai manusia hendaknya selalu berjuang memperbaiki segalanya, tetap meneruskan hidup demi mencapai hal yang kita inginkan. Seperti aku bercita-cita atau menginginkan sesuatu bahwa aku yakin besok akan menjadi sarjana terbaik dan bisa bekerja di tempat yang bagus dan baik. Dan aku ingin berkata kepada orang tua aku, Ibu, Bapak, lihatlah anakmu. Aku ingin menjadi sosok yang terbaik dalam hidupmu. Aku berjanji akan menjadi seorang yang bisa engkau banggakan. Bu, anakmu ini ingin sekali berada di sampingmu untuk selamanya. Meski orang tuaku tidak bisa membelikan hal-hal yang mewah di hidup ini, namun mereka selalu memberikanku dengan prinsip-prinsip kehidupan yang lebih berarti. Dan selalu menasihatiku tidak kenal rasa lelah. Dari bekal harta apapun. Itu yang selalu kuingat. Terima kasih dari saya. Ada kurangnya lebihnya mohon maaf dari monolog ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.